Selamat malam murid-murid Kristus, sukacita sekali. Malam hari ini saya seperti pulang kampung ke PDPK. Ya, setelah sekian lama pelayanan di PDPK, hari ini pulang kampung nih ke PDPK. Teman-teman Lebaran waktu itu pulang kampung, nah saya hari ini pulang kampung ke PDPK, dan sungguh merupakan satu sukacita untuk bisa ada bersama-sama dengan teman-teman. Itu merupakan satu, rasanya pokoknya bahagia banget gitu ya, ketemu dengan teman-teman. Lebih bahagia lagi ketemu ternyata, teman-teman yang selama ini sekian lama ada gitu sama-sama di dalam dari waktu ke waktu deh, yang istilahnya gini nih, kita tuh tahu sama tahu dulunya tuh modelnya gimana, di dalam kurun waktu yang Tuhan perkenankan kita tahu, dan kita melihat perubahan demi perubahan, progres demi progres yang Tuhan kasih sama kita semua. Itu sungguh-sungguh merupakan pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Roh Kudus yang bekerja, sehingga hari ini nih, kalau teman-teman bisa buka nih hati saya, bahagianya minta ampun ya. Baik, mungkin untuk beberapa teman yang belum pernah ketemu saya seorang murid Kristus, aktif melayani di LPPI di bidang pembinaan. Kemudian saya juga seorang pekerja dan bersukacita terus karena hari lepas hari dikasih kesempatan untuk melayani di PDPK. Itu aja ya perkenalannya. Dan pada hari ini kita akan masuk di dalam satu tema dari buku pembinaan kita. Saya boleh diizinkan untuk share screen. Terima kasih. Iya. Hidup dalam kenyataan. Ini nih tema kita hari ini. Selama 12 bulan kita sudah bersama-sama bab demi bab belajar dari buku ini. Ini kalau kita lihat ya, apa yang sudah kita dapatkan secara garis besar dari bab 1 sampai dengan bab 9, kita sudah belajar diperlengkapi untuk kehidupan jasmani seorang pekerja, mental seorang pekerja, rohani seorang pekerja Kristus. Dan di bab 10 kita diajak untuk ayo hasilkan, atau ayo jadi orang-orang yang produktif untuk menghasilkan pekerja-pekerja. Di bab 11 kita diingatkan bahwa ternyata ada loh waktu kita mau menjadikan orang-orang ini juga pekerja Kristus, ada orang yang lambat, yang kadang-kadang harus kita pelan-pelan support, pelan kita harus bimbing, pelan kita harus ikuti satu dengan satu yang lain, dan ada juga yang cepat. Di bab 12 tema yang kita hadapi atau kita pelajari malam hari ini adalah hidup di dalam kenyataan. Kita akan lihat hidup di dalam kenyataan ini saya nggak nyala sebentar. Nah, iya, ada 6 poin yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu yang pertama, bagaimana sesungguhnya pekerja rohani, keindahan dalam pelayanan, pertimbangan yang sungguh-sungguh, ujian yang terus-menerus, dan kesucian serta hidup bagi orang lain. Kita akan lihat satu persatu. Minta tolong untuk Teti bisa membaca 1 Tesalonika 5 ayat 12, sudah ada nih di sini. 1 Tesalonika 5 ayat 12, silakan Tet. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Iya, Paulus lagi bilang gini, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu,
yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Murid-murid atau kita semua harus tahu bahwa seorang pekerja rohani itu haruslah orang yang bekerja keras. Nggak ada tempat untuk pemalas. Nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk seorang pemalas di dalam pekerjaan rohani. Ya, kenapa? Karena kita tahu, kalau kita ingat di awal-awal dari buku ini, dibilang tuayan banyak, pekerja sedikit. Pekerja yang sedikit ini perlu untuk rajin, untuk bisa menggarap tuayan yang begitu banyak. Nggak bisa untuk kita cuma sekedar aja. Nggak bisa kita cuma bilang gini, oh iya ya, iya tuayan banyak. Oh, nggak. Harus orang yang pekerja keras, yang harus bisa melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Tadi sebelum kita mulai acara ini, kita ngobrol soal hujan. Hujan yang kalau dipikir-pikir sekarang bulan Mei. Bulan Mei harusnya atau biasanya udah musim panas. Dulu saya belajar kalau yang ber itu musim hujan. Nah, ternyata sekarang enggak. Perubahan iklim, perubahan kondisi, perubahan segala sesuatunya. Bahkan kita bilang cepat banget segala sesuatu berubah. Apakah mungkin bagi kita di tengah tuayan yang banyak ini, di saat kita berpacu dengan waktu ini, kita masih bisa santai-santai? Enggak. Pekerja rohani harus tahu bahwa kalau mereka masuk atau kalau mereka mau masuk di dalam pelayanan, pemuritan, mereka harus orang-orang yang rajin. Pekerja Kristus itu jangan sampai jadi orang yang takut. Ya, jangan jadi orang yang takut untuk capek, takut untuk lelah. Enggak, Bapak Ibu Saudara, percaya saya, dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini semakin mengerikan. Beberapa waktu yang lalu, bulan April yang lalu, kakak ipar saya meninggal. Beliau memang sakit kanker, tetapi dari perkiraan dan dari analisa, menurut dokter seharusnya tidak sebegitu cepatnya. Tetapi kemudian dia kena COVID dan akhirnya dia harus pulang kepada Bapa. Di dalam kesedihan kami yang luar biasa, saya dapat WA dari teman-teman, terima kasih teman-teman yang menghibur. Saya dapat WA dari Rainer gitu ya, yang sungguh menguatkan. Saya dalam mencerna, membaca WA yang menghibur itu, saya berpikir begini, Tuhan, waktunya cuma sedikit ya, kita nggak tahu kita hidup ini sampai kapan. Kita nggak tahu Tuhan kasih waktu saya hidup ini sampai kapan. Kalau Tuhan perkenankan saya hidup, Tuhan, tolong saya untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Hidup cuma segitu aja. Dia karena COVID kemudian dibungkus, langsung dimasukin ke petinya, kemudian langsung ditutup, langsung dikubur. Rasanya gimana gitu? Rasanya belum cukup waktu untuk bersama-sama. Tetapi itulah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat bagi kita untuk menjadi orang yang malas sebagai pekerja Kristus, sebagai orang yang memperlengkapi murid-murid Kristus. Harus kita kasih tahu ini, bahwa harus terjun, bahwa dunia ini sekarang memerlukan pekerja-pekerja Kristus. Sehingga apa? Sehingga murid-murid kita, bahkan kita sendiri nggak hidup dalam fenomena. Dalam fenomena artinya begini, kita tuh nggak kayak lagi nonton film Mickey Mouse. Siapa di sini penggemar Mickey Mouse? Saya tuh termasuk penggemar film Mickey Mouse ya gitu. Kalau lihat lucu, kadang-kadang sama Minnie Mouse gitu. Pokoknya lihatnya tuh rasanya lucu.
Tetapi pas di kenyataannya apa? Kenyataannya kalau ada tikus saya bakalan teriak-teriak, saya bakalan mungkin naik ke meja, bakalan terjijik-jijik gitu. Itu yang harus kita lihat, bahwa kenyataan saat ini, arena atau area yang kita hadapi saat ini adalah area yang nggak mudah, area yang nggak seindah hayalan-hayalan kita. Itu yang dalam kita memuridkan, sehingga bisa kita kasih tahu sama murid-murid kita, sama orang yang kita bina, bahkan kepada diri kita sendiri. Waktunya sudah sedikit, bekerja keraslah. Enggak waktunya lagi untuk bermalas-malasan. Yang kedua yang harus kita lihat adalah kita harus beritahu ke murid kita, bahkan ke diri kita sendiri, akan indahnya pemuritan. 3 Yohanes 4 mengatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Di awal tadi saya bilang, sukacita sekali hari ini saya serasa pulang kampung. Bahagia sekali saya melihat orang-orang yang dulu bersama-sama dengan saya di awal-awal pemuritan, yang tahu bagaimana keberadaan diri saya nih, ketemu masih ada di dalam pemuritan. Menikmati, melihat indahnya pemuritan. Saya beberapa kali bertemu dengan Lydia, ngobrol soal pemuritan, ngobrol soal apa yang Lydia lakukan di gereja. Saya sungguh bersyukur bahwa pemuritan itu masih jalan. Saya ketemu ada Regina, ada Rineke, Pak Ray sama Pinkan. Saya punya waktu yang reguler ya, waktu-waktu tertentu yang kami bertemu. Tapi teman-teman yang mungkin nggak selalu ketemu saya, tapi hati saya berbunga-bunga, hati saya sungguh bersyukur. Ternyata teman-teman ini masih terus ada di dalam pemuritan. Saya percaya hal ini karena mereka atau teman-teman ini menikmati indahnya pemuritan, menikmati hidup di dalam kebenaran, mengikuti Kristus, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Masalahnya sekarang, kenapa sih seringkali dikatakan bahwa pemuritan itu nggak menarik? Pemuritan itu bikin capek. Aduh, kalau bisa pemuritan jangan yang susah-susah deh. Jangan yang bikin setengah mati deh. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hal ini karena kita kehilangan seni dari pemuritan itu sendiri. Kita kehilangan nikmatnya, indahnya, ya, pemuritan itu sendiri. Kalau kita bilang satu seni, biasanya itu seni menarik. Seni itu indah. Saya teringat beberapa waktu yang lalu saya pergi dengan seorang teman, dia itu pencinta lukisan. Lalu kami berjalan masuk ke sebuah galeri. Ya, saya yang nggak terlalu ngerti lukisan gitu ya, saya dari satu lukisan, oh ya sambil manggut-manggut gitu ya, saya jalan, saya udah sekian jauh, saya nyari teman saya mana, ternyata dia masih di awal gitu ya, masih di depan gitu. Terus saya datengin lagi balik, saya tanya dia, lama amat gitu. Terus dia bilang, lihat nggak sih, bagus banget, indah banget, menarik banget lukisan ini, lihat nggak ada ini. Aduh teman-teman, dia tuh ngomongnya dengan muka yang berbinar-binar, bercahaya gitu ya, matanya tuh yang sampai dia nikmati benar-benar lukisan itu. Saya yang nggak ngerti, saya mencoba gitu ya melihat, sambil mikir gitu ya, apa iya ya seindah itu gitu ya, sambil mikir gitu, karena kalau dari cara dia tuh kayaknya yang sampai gimana banget. Lalu saya berpikir,
seni dari pemuritan itu harusnya waktu kita jalani bisa kita nikmati seperti itu. Yang bikin kita tuh semangat, yang bikin kita berbinar-binar, yang bikin kita wow, sesuatu yang indah yang Tuhan percayakan kepada saya. Sesuatu yang indah yang Tuhan perkenankan untuk saya ikut ambil bagian di dalamnya. Leroy Ames, pengarang buku ini, mengatakan, hal yang paling indah dan paling berharga di mata Allah ialah hidup yang menghormati anaknya. Suatu kehidupan bagi kemuliaannya. Hal yang paling indah dan berharga di mata Allah, menghormati anaknya. Menghormati anaknya dengan menuruti perintahnya. Menjadikan segala bangsa muridnya. Permasalahannya, seperti tadi saya bilang, kita kurang bisa menikmati keindahan pemuritan. Pemuritan untuk kita akhirnya jadi seperti begini. Oh iya, sebentar lagi mau pertemuan sama siswa, nah nanti saya akan tanya begini, atau di murid-murid berpikir, oh nanti saya akan ketemu dengan kakak pembina. Wah nanti ditanya ini dan itu. Hanya seperti itu aja. Tentunya kalau itu terus-menerus yang terjadi, kita akan ngerasanya, aduh capek banget. Aduh, udah hari Minggu lagi ya. Aduh, udah harus ketemu lagi ya. Aduh, nanti ditanyain ini. Hanya seperti itu. Atau kita jalani pemuritan itu, oh ya, pokoknya nge-flow aja. Ya, nanti ditanya, saya udah siapin ini, ikutin ini. Kita nggak bisa ngelihat keindahannya, berharganya, bahwa kita dilayakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam proyeknya yang luar biasa, proyek yang besar bagi dunia ini. Kita kurang bisa melihat bahwa keindahan di dalam melihat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita nantinya akan menjadi orang yang Tuhan percayakan juga untuk melakukan hal yang sama di depan kita. Kita nggak melihat itu. Kita nggak merasakan nikmatnya. Akhirnya keluar apa yang suka dibilang, tadi saya bilang, jangan yang susah-susah deh. Jangan yang ribet-ribet. Kenapa sih dibikin susah? Kenapa sih dibikin ribet? Enggak. Tujuannya bukan itu. Memang di dalamnya ada latihan-latihan. Karena pemuritan itu bukan sesuatu yang instan. Tentunya perlu tahapan-tahapan. Tentunya perlu proses. Sebagaimana kita pun diproses hari lepas hari. Saudara-saudara, kita dan murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita perlu untuk melihat indahnya pemuritan itu. Hidup di alam nyata bahwa pemuritan itu indah. Kalau indah, kita akan bisa menikmatinya. Kalau indah, kita akan senang melakukannya. Nggak berasa berat. Nggak berasa susah. Karena kita tahu yang mau kita layani Panglima yang agung. Yang mau kita layani orang atau pribadi yang berkomitmen terhadap hidup kita. Saya nggak tahu bagaimana saudara-saudara saat ini melihat pemuritan, tetapi saya ingin mengajak kita semua merenungkan akan hal ini. Apakah artinya pemuritan bagi kita? Jangan-jangan, ya aku ada di sini ya karena di PDPK orang-orang kalau ngomong pemuritan, ya udahlah ikut pemuritan aja. Ditanya apa artinya? Ya nggak tahu. Itu ya. Temukan, ajak murid-murid kita, bahkan diri kita sendiri untuk melihat indahnya, seni dari pemuritan itu. Kebahagiaan melihat orang-orang yang Tuhan ubahkan
di dalam hidupnya. Ada banyak cerita, ada banyak kesaksian mereka yang punya murid dari gak tahu sama sekali berdoa. Saya termasuk orang yang tadinya nggak bisa berdoa, dan melalui pemuritan yang saya dapatkan, saya belajar untuk berdoa. Saya belajar untuk berdoa itu bukan cuma sekedar kata-kata yang dihafal. Saya belajar banyak hal dari pemuritan itu. Menikmati indahnya pemuritan ini. Ajak mereka untuk melihat itu. Jadi ajak mereka untuk hidup dalam kenyataannya bahwa di dalam pemuritan perlu adanya kerja keras, tetapi tidak hanya melulu tentang kerja keras. Di dalam pemuritan juga ada hal yang kedua, ada keindahan, ada kebahagiaan, ada kesukacitaan, dipercaya oleh Bapa. Yang berikut kita juga akan melihat bahwa ajak atau beritahukan bahwa untuk masuk dalam pemuritan harus ada pertimbangan yang sungguh-sungguh. Harus ada pemikiran yang sungguh-sungguh bahwa iya, saya mau melayani di dalam pemuritan. Matius 4 ayat 20 dan 22 mengatakan, lalu mereka pun, murid-murid Yesus, segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Ajak murid-murid atau siswa, atau bahkan diri kita sendiri, untuk merenungkan, untuk berpikir, untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Apakah saya akan sungguh-sungguh masuk di dalam pelayanan pemuritan ini? Melihat apa yang akan Tuhan percayakan hari lepas hari kepada kita semua. Beri waktu untuk mempertimbangkan hal ini, untuk melihat hal ini. Kadang-kadang mungkin kita melihat ada banyak pelayanan. Saya termasuk, saya gereja atau latar belakang gereja dari HKBP. Jadi, kalau yang namanya KUR itu nomor 1 tuh, ya. KUR nomor 1, kemudian acara-acara rapat-rapat dan sebagainya. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Itu semua baik adanya. Tetapi ketika saya belajar tentang amanat agung, ketika belajar tentang hal ini, seperti yang buku ini katakan, pertimbangkan. Sehingga apa? Sehingga ketika ikut KUR, berpikir untuk bagaimana menggenapkan amanat agung. Ketika terlibat di dalam kepanitiaan demi kepanitiaan, pikiran dan fokus bagaimana ini bisa untuk menjadi sarana saya menjadikan orang-orang murid Kristus. Bagaimana caranya supaya orang tahu akan amanat agung. Pertimbangan sungguh-sungguh sangat perlu kita bagikan, kita berikan kepada murid-murid kita, kepada siswa kita, atau kepada orang yang sedang kita persiapkan untuk melakukan multiplikasi rohani, untuk mereka melihat bahwa hidup mereka harus sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Fokusnya terus-menerus pada amanat agung. Ya. Hak pilih memang ada di tangan kita. Tadi seperti saya katakan ya pertimbangkan, kemudian putuskan. Hak pilih sepenuhnya pada kita. Mau ikut yang mana? Mau hanya rame-rame ikut euforia yang ada, kemudian hari kita berlalu begitu aja, atau tetap fokus kita kepada menjadikan semua bangsa murid, semua orang yang ada di sekitar kita, mau teman, keluarga, siapapun yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita,
untuk mendengarkan amanat agung. Jangan terpengaruh pada orang lain. Jadi ya, sungguh-sungguh tetapkan hati. Iya Tuhan, ini hidupku Tuhan. Nggak terpengaruh sama orang lain. Oh, ajakan itu pasti akan banyak. Pasti. Tetapi bagi kita ya yang memperlengkapi murid atau siswa kita untuk pelaksanaan amanat agung ini, tanggung jawab pemerlengkap termasuk menjadikan muridnya sungguh mantap pada masa mendatang. Ajak mereka untuk sungguh-sungguh melihat, ajak mereka untuk sungguh-sungguh berpikir bahwa amanat agung ini merupakan isi hati Tuhan yang diamanatkannya kepada kita semua. Bukan suatu hal yang mudah, karena ajakan-ajakan itu pasti berdatangan terus. Ya, kadang-kadang orang suka mengajak kita untuk melakukan hal yang ini dan yang itu, dan mereka suka bilang baik kok semuanya. Betul, baik. Tetapi tempatkanlah diri kita, diri orang yang sedang kita perlengkapi itu untuk sungguh-sungguh melihat bahwa yang terpenting adalah menjalankan isi hati Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang harus ada di dalam diri kita sekalian. Minta salah seorang membaca 1 Tesalonika 1 ayat 3, ayatnya sudah ada, silahkan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Iya, terima kasih Tingkah. Ujian yang terus-menerus. Ini 1 Tesalonika 1 ayat 3 mengatakan, mengingat pekerjaan imanmu. Pemuritan ini merupakan satu pekerjaan iman. Ya. Kenapa dibilang gitu? Karena ketika kita memuridkan, kita nggak tahu bahwa itu akan berhasil atau murid kita, siswa kita akan terus langsung ikut, akan langsung jadi orang yang semangat menginjili dan sebagainya. Kita nggak tahu. Tetapi kita terus melakukan. Kita terus berpengharapan pada Allah. Ujian kadang-kadang datang ya. Waktu kita lihat, dia nggak terus. Aduh, kita langsung lemah. Tetapi disitulah kita belajar berpengharapan pada Allah. Disitulah kita belajar bahwa itu bukan dari kebisaan kita. Kalaupun nanti siswa kita terus atau murid kita terus menyelesaikan apa yang akan kita ajarkan, sama sekali bukan karena kuat, gagah, pintar, cakap kita. Itu sama seperti petani. Petani itu dia nggak tahu. Waktu dia mau nanam, dia nggak tahu apakah ini akan menghasilkan panen, apakah panennya akan baik, apakah panennya akan tidak baik, dia nggak tahu. Tapi yang jelas dia kerjain aja. Dia kerjain. Terus-menerus dia lakukan itu. Begitu pula dengan kita sekalian. Waktu Tuhan berikan orang-orang di hadapan kita, siswa kita, murid kita, lakukan terus. Lakukan sambil terus berpengharapan kepada Allah. Kalau ternyata murid kita, siswa kita mundur, jangan takut. Mereka itu milik kepunyaan Allah, yang Allah tahu jalan hidupnya mau seperti apa. Kita nggak tahu. Tetapi bagian kita adalah menjalankan apa yang Allah percayakan kepada kita. Ya, sama seperti juga selain petani itu penangkap ikan, yang menjaring ikan, yang menjala ikan. Dia nggak tahu sekali jaring gitu akan banyak ikan kah, akan sedikit ikan kah.
Tapi dia lakukan. Kita pun seperti itu. Lakukan saja. Ajari. Beritahukan kepada murid-murid kita, kepada siswa kita. Gak apa-apa, jalanin aja. Sambil terus-menerus berpegang kepada Allah. Ada ujian, gak apa-apa. Pegang sama Allah. Untuk meningkatkan iman kita kepada Dia. Untuk menyatakan, untuk melihat bahwa ternyata teman-teman bukan karena kita kok sepenuhnya kepada Allah. Pegang terus, beriman terus kepada Tuhan. Terus tetap percaya bahwa yang memberikan itu Tuhan. Terus tetap percaya bahwa ada rancangan Tuhan. Rancangan dan rencana Tuhan juga bagi kita. Pegang Tuhan, terus naik kelas. Ada hambatan, tetap beriman. Tuhan akan menjadikan semuanya baik. Ada masalah, tetap berpegang pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Terus seperti itu. Sehingga kita pun sendiri akhirnya naik kelas. Semakin kita bersandar kepada Tuhan, semakin peka ke diri kita di hadapan Tuhan untuk hal-hal apa yang kita lakukan di dalam pemuritan ini. Mungkin hal-hal sini yang harus dikikis. Mungkin hal-hal sini yang harus dikikis untuk diri kita sendiri. Dan juga untuk para murid kita. Jika kita mengatakan saya mengasihi Allah, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk membuktikannya. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, kita membuktikan apapun yang terjadi di dalam hidup ini, saya tetap mau berpegang pada Tuhan. Memang kadang-kadang nggak segampang ini nih ngomongnya versus melakukannya. Apapun yang terjadi di dalam saya mengikuti apa yang Tuhan amanatkan, saya mau berpegang pada Tuhan. Saya mau menunjukkan kasih saya kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Dia perintahkan. Ujian untuk naik kelas, untuk menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, itu tuh semata-mata punya Allah sendiri. Nggak ada ruang bagi kita untuk memegahkan diri. Nggak ada ruang bagi kita untuk menunjukkan kalau berhasil bahwa itu karena saya. Nggak ada ruang bagi kita kalau ternyata itu tidak seperti yang kita pikirkan atau kita rencanakan. Nggak ada ruang juga bagi kita untuk kecewa. Tentunya kalau kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hati. Tetapi semua ini mengajarkan kepada kita untuk berpegang sepenuhnya kepada apa yang Allah mau. Ujian-ujian itu untuk memperlengkapi kita, untuk menambah cinta kita, untuk menambah keberserahan kita kepada Tuhan. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa oh ini yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita waktu menghadapinya nggak ngeh. Aduh, rasanya udah masalah aja. Ngerasanya aduh Tuhan apa nih ya? Apa nih? Gitu. Ini harus kita kasih tahu sama murid-murid kita, sama siswa kita yang memang juga mau hidupnya berkomitmen menjadi pekerja Kristus. Bahwa tidak semuanya mulus, tidak semuanya langsung lancar jaya. Enggak. Ya, kadang-kadang ada masalah-masalah di dalamnya. Kadang-kadang ada hambatan-hambatan di dalamnya. Hambatan itu ada banyak. Hambatan itu kadang-kadang terus mengganggu, mengganjal, membuat kita kadang-kadang kebingungan mungkin. Tetapi firman Tuhan katakan, tetap terus berpegang pada Tuhan. Kita harus ingat, yang punya kita, Tuhan. Yang punya murid kita,
Tuhan. Kita hanya dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan murid kita. Sehingga kalaupun ada masalah-masalah, ada gangguan, kita nggak langsung frustasi. Jangan sampai frustasi. Jangan sampai terus kecil hati kalau ternyata murid kita mundur. Kita tahu mungkin bukan sekarang waktunya. Ada waktu ke depan, ada waktu yang akan datang. Ada orang-orang yang, kan kita udah belajar ya di bab yang lalu. Ada orang-orang yang lama. Ada orang-orang yang lambat mungkin. Sabar. Ya, mungkin bukan sekarang. Tetapi juga jangan langsung jadi frustasi, kayak tadi saya bilang. Terus saja berharap sama Tuhan. Terus saja melihat bahwa Tuhan punya kok rencana yang indah untuk mereka di dalam kehidupan mereka. Biarlah kita boleh naik kelas untuk di dalam iman kita kepada Tuhan, di dalam pekerjaan menjadikan murid. Sekali lagi yang harus diingat adalah bahwa kalau nantinya kita berhasil, jangan sampai ada ruang di dalam diri kita yang untuk mengatakan bahwa itu karena saya. Enggak. Allah yang memperkenankan, Allah yang memakai kita untuk hal ini. Betul, kadang-kadang ya ada kebanggaan sendiri. Kita lihat murid-murid berhasil, murid-murid bisa, murid-murid melakukan segala sesuatunya dengan baik. Ada perasaan sukacita, betul. Tetapi jangan itu dipakai oleh iblis untuk akhirnya membuat kita yakin bahwa itu karena kita. Enggak. Kita ini cuma alat. Kalau Tuhan nggak mau pakai kita nggak bisa bikin apa-apa. Itu yang harus terus tertanam di dalam diri kita. Kita gampang nyanyi, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Ya, bukan kuat gagah kita. Bukan kepintaran. Enggak. Kita tuh orang-orang yang dilayakkan kok. Ya, seperti tadi saya bilang di awal. Aduh, kalau tahu saya di awalnya, bagaimana. Ada Jimmy nih teman saya dari dulu, Lydia teman saya dari dulu. Tahu bagaimana. Tapi Tuhan pakai. Dan terus dalam menjalani itu Tuhan mengingatkan, enggak karena pintarmu, enggak karena hebatmu, tapi perkenanan Tuhan yang membuat kita bisa melakukan ini. Bagi murid, bagi siswa kita kasih tahu nih kenyataan. Bahwa akan terjadi masalah, akan terjadi mungkin kalau tadi seperti pembicaraan di awal, geledek-geledek, yang kadang-kadang bikin kita ketakutan, yang bikin kita panik. Tetapi percayalah, ada tangan Tuhan yang berkuasa di situ. Ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menolong. Terus tingkatkan imanmu. Bagi kehidupan kita. Minta salah seorang membaca 2 Timotius, seorang pria, 2 Timotius 2 ayat 21. Silakan, seorang pria. Maaf. Ya, silakan. Silakan salah seorang teman pria atau
minta adik Satria kalau sedang ada. Aku aja. Oke, Rey. 2 Timotius 2 ayat 21. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, terima kasih, Rey. Yang berikut yang harus kita beritahukan juga kepada murid kita, kepada siswa kita adalah keharusan, harus untuk hidup suci. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita. Ayat ini mengatakan, kalau mau dipakai untuk tujuan yang mulia, ia dikuduskan oleh Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, harus. Kalau harus itu berarti nggak bisa enggak. Keharusan untuk hidup suci. Ini kehidupan suci kita merupakan senjata yang ampuh di dalam tangan Allah. Sering dikatakan sapu yang kotor nggak bisa membersihkan atau menyapu ubin yang kotor. Hasilnya tetap kotor. Gitu ya. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita harus merupakan satu alat yang suci, alat yang bersih, alat yang layak dipakai oleh Tuhan. Kita suka pikir, tuh gimana? Susah banget, gak mungkin, gak mampu. Tetapi kita bersyukur karena kita belajar akan adanya pengakuan dosa. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan kalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ya, Tuhan akan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Minta untuk dipenuhi Roh Kudus. Minta hati kita untuk bersih. Minta hati kita untuk sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Layak untuk Dia pakai. Ya. Ini merupakan sesuatu yang sulit. Saya tahu kita rasanya baru nggak usah keluar rumah dulu. Mungkin di rumah aja udah penuh dengan tantangan untuk hidup kudus. Gitu ya. Tetapi bukan satu hal yang mustahil. Di kantor, di lingkungan kita gitu. Bisa nggak ya? Aduh, susah, belum apa-apa udah disuruh sama bos untuk bohong. Aduh, gimana dong nih? Nanti kalau ditanya bos kenapa belum dikerjain, gue mesti cari alasan apa? Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu membuat kita rasanya, aduh, apa iya ya? Apa mungkin ya untuk hidup kudus, untuk hidup suci? Ada satu cerita seorang anak kecil, saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini. Seorang anak kecil bilang sama bapaknya begini, Ayah, apakah mungkin bagi saya untuk hidup tidak berdosa 1 bulan? Terus ayahnya bilang ini, 1 bulan? Nggak mungkin. Kalau 1 minggu? 1 minggu. Susah 1 minggu. Kalau 1 hari mungkin nggak Ayah? Ayahnya diam. 1 hari susah juga 1 hari. 1 jam Ayah? 1 jam? Ya, berat. 1 jam juga ternyata berat. Kalau 1 menit Ayah?
Nah, 1 menit kayaknya masih mungkin. Walaupun ya dari menit ke menit kadang-kadang kita masih berbuat dosa. Kalau 1 detik, Ayah, bisa nggak? Ya, 1 detik bisa, kata ayahnya gitu ya. Terus si anak bilang, kalau gitu Ayah, saya mau untuk hidup nggak berdosa dari detik ke detik. Supaya saya bisa hidup dari tiap-tiap detik itu akhirnya untuk tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi, tetapi ini ingin menggambarkan kepada kita, memang kadang-kadang sulit untuk tidak berbuat dosa, tetapi bukan satu hal yang mustahil. Dan kita harus percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau Tuhan mau memakai kita, hiduplah dengan kesucian yang dari Tuhan. Seperti tadi saya bilang, nggak sesuatu yang mudah, nggak sesuatu yang enak, nggak sesuatu yang gampang. Tetapi bukan hal yang mustahil. Kadang-kadang gangguan, kadang-kadang ego, kadang-kadang keinginan-keinginan diri sendiri itu mengajak kita untuk untuk hidup tidak kudus, untuk hidup tidak suci di hadapan Tuhan. Ada Roh Kudus, minta kekuatan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat untuk hidup di dalam kekuatan Tuhan. Yang keenam dan yang jadi poin yang terakhir untuk kita beritahu kepada murid-murid kita waktu mereka mau terjun atau ikut di dalam pemuritan adalah hidup untuk orang lain. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk orang lain. Beritahu ke mereka dan ingatkan diri kita bahwa kita hidup untuk orang lain. Kita hidup ini segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, Tuhan punya maksud untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sulit nih kadang-kadang menyangkal diri. Aduh, cuma punya segini, harus berbagi ke orang lain. Rasanya sulit. Keakuan, ego kita, kadang-kadang tuh ngajakin kita gitu ya. Berbagi, atur waktu, ngapain? Nggak penting, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri itu nggak sesuatu hal yang mudah. Itu mesti dikasih tahu sama murid-murid kita. Ya, bahwa perlu. Saya bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di tempat ini juga, yang waktunya penuh dengan segala sesuatu yang didedikasikan untuk pelayanan kepada Tuhan. Menyangkal diri. Tadi sepanjang hari ujian gitu ya, kalau mau ikut enak-enak, jam-jam segini, pengennya nih si ego, si aku, pengennya santai-santai sambil ya nonton-nonton TV gitu. Terus makan Indomie anget-anget mungkin ya, santai. Wah, pokoknya nikmat banget daripada ikut ibadah. Nyangkal diri dari hal-hal yang pengen kita nikmati. Harus berani menyangkal diri di kehidupan sehari-hari, disakitin orang, ini juga yang nggak gampang nih. Natur kita, alam kita, ego kita pengennya
kita balas. Ya. Ingat lagu Sidul? Ini Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Nanti apa tuh, pokoknya dia bogem atau dia apalah itu. Ya nggak? Natur tuh gitu. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Sekali orang bisa apalah itu ya. Yang intinya tuh pokoknya kalau lo sakitin, wah gue bisa sakitin tapi lebih ngeri lagi. Lebih keras lagi gitu. Natur kita waktu kita disakiti, kita maunya balas. Natur kita waktu orang bikin gak enak sama kita, kita maunya balas. Bukankah kita senang dengan kata-kata bijak dalam tanda kutip yang suka bilang gini, kalau kamu bikin baik sama aku akan buat baik sama kamu. Tapi kalau kamu bikin sakit aku akan bikin lebih sakit lagi. Kadang-kadang kita terikut dengan hal-hal seperti itu. Rasanya mau balas. Keakuan kita, kedagingan kita. Itu merupakan hal juga yang kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Kita nggak tiba-tiba jadi malaikat yang waktu kita lulus misalnya dari pelatihan pembinaan yang ada, terus kita udah langsung wah hidup. Enggak. Kenyataannya enggak. Kenyataannya banyak hal-hal yang kemudian membawa kita kepada pergumulan-pergumulan. Tadi ya, ternyata ada pergumulan-pergumulan yang membawa kita untuk naik kelas. Keakuan, keegoan, itu mengajak kita. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu hal yang nggak mudah. Sekali lagi, untuk masuk di dalam pelayanan pemuritan, nggak satu hal yang mudah. Tetapi merupakan satu hal yang indah. Satu, kenapa? Tadi ya, kita jadi orang yang spesial. Tuayan banyak, pekerjanya sedikit. Kalau orang-orang yang sedikit itu orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial. Tuhan spesial mempercayakan kita. Tuhan minta komitmen kita memang betul. Tapi jangan takut, jangan ragu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah berkomitmen. Bahkan memberikan nyawanya untuk hidup kita. Memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Mati berdarah. Menebus kita yang seperti ini. Menebus kita yang susah menyangkal diri, susah mengikis keakuan, belum lagi mengikis gengsi, mengikis segala macam ego. Tuhan sudah berkomitmen untuk hal itu. Saudara-saudara, mungkin saya dan saudara nggak akan meninggal sebagai martir. Mungkin saudara dan saya bukan orang yang kemudian hidup secara luar biasa langsung untuk adanya pemuritan ini. Tetapi biarlah saudara dan saya meminta kepada Allah supaya kita semua diberi hati seorang martir. Hati yang mau memberikan hidupnya, hati yang mau memberikan segala keberadaannya, apa adanya kita di hadapan Tuhan. Tetapi sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Dengan segala keberadaanku Tuhan. Tuhan tahu persis aku. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa saya umpetin di hadapan Tuhan. Tetapi aku mau Tuhan.
Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menggenapkan amanat agung-Mu dalam generasi ini.